Ada break. Jangkrik. Apa umpannya? Jangkrik. Jangkrik. Halo sobat Warawiri Fishing, balik lagi channel Warawiri Fishing Official, channel pemersatu para angler Galatama. Nah, siang hari ini seperti biasa kita mau mancing lagi, saya mau mancing lagi dan ada yang unik di sini, yaitu mata saya bintitan. Oh. Enggak, bukan mata ya. Jadi ini di sesi mancing kali ini saya ingin ada permintaan dari beberapa teman-teman untuk pakai umpan jangkrik. Jadi memang selama ini udah pernah sih, dulu 1 tahun lalu udah pernah kita pakai jangkrik. Tapi sekarang kita mau coba lagi mancing pakai umpan jangkrik. Dan yang istimewanya adalah saya ingin memperkenalkan ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini adalah, coba baca, cairan pengguna sekitar pelangi. Nah, kalau dengar kata-kata pengguna sekitar, jadi ingat apa ya? Udah. Oke, jadi cairan pengguna sekitar ini adalah apa ya? Mungkin bentuknya adalah siraman ya. Oh ya, jadi cairan pengguna sekitar ini adalah produk dari salah satu teman kreator umpan, kreator Esen juga. Jadi ini adalah produknya dia. Nah, ini beberapa waktu lalu saya pakai produk ini dan hasilnya lumayan. Ini bisa dipakai untuk umpan jangkrik, ulet Jerman, ulet Hongkong, terlak. Nah, ini juga bisa nih. Ini kalau dilihat dari komposisinya nih, kalau teman-teman lihat nih. Nah, kita balik. Ini bagian atas nih, tuh. Jadi isinya nih ada bahan-bahan yang unik nih di sini nih. Ada rempah-rempahnya juga. Terus, nah, yang paling saya sorot adalah aromanya. Karena biasanya sih kalau umpama bahan-bahan seperti ini nih, aromanya tuh cenderung aroma asam cuka ya. Cukanya tuh dominan banget. Cuma untuk cairan pengguna sekitar ini, nih yang mereknya Pelangi, ini aromanya tuh apa sih namanya? Aroma asamnya ada, tapi dia asamnya tuh lebih ke buah. Ya, mungkin aroma asamnya itu aroma hasil dari fermentasi. Ya, hasil dari fermentasi. Jadi ini aman ketika digunakan di kolam-kolam yang ada beberapa kolam kan ya yang melarang penggunaan cuka secara berlebihan. Nah, produk ini bisa jadi solusinya. Ketika ada kolam yang melarang penggunaan cuka berlebihan, nih produk ini bisa jadi solusinya. Karena aromanya, asamnya itu hasil dari fermentasi, jadi nggak terlalu menyengat aroma cuka. Jadi aman ya, aman banget ini. Sekali lagi, ini bisa digunakan untuk media jangkrik, ulet Hongkong, ulet Jerman, dan kecoa batu. Nah, coba kita kocok nih. Kita kocok-kocok dulu ya.
Nah, ini udah kecampur nih. Nah, kalau udah kecampur, jadi seperti ini. Nah, tuh. Udah kecampur ya. Jadi, komposisi yang ada di dalam sini ini udah kecampur. Dan, ini sepertinya ada lemak kudanya. Jadi, kalau kalian mau pakai umpan seperti yang tadi saya bilang, ini sudah ada lemak kudanya. Jadi, kalau yang nggak suka dengan aroma lemak kuda berlebihan dan nggak mau tambah lagi lemak kuda, mungkin ini bisa jadi solusi juga karena ini sudah mengandung lemak kuda. Oke, nggak usah berlama-lama. Jadi karena hari ini saya mau mancing pakai media jangkrik dengan menggunakan cairan pengguna sekitar ini. Nah, bagaimana cara meraciknya, langsung kita masuk ke video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi ini adalah bahan yang mau kita pergunakan. Ini jangkrik, saya beli Rp10.000 ya. Ini jangkrik Rp10.000. Nah, bahan berikutnya adalah ini cairan pengguna sekitar, kita gunakan untuk siraman di jangkriknya. Nah, berikutnya untuk menambah aroma, karena saya di sini punyanya Essence COD merah putih. Nah, ini juga ada sodokannya yang akan kita pergunakan juga nanti. Nah, berikutnya ada kuku bima rasa anggur. Cuma nanti kita pergunakan satu aja ya. Nah, setelah itu ini ada Royco rasa sapi. Nah, untuk cara meraciknya, pertama kita buka dulu jangkriknya. Nah, ini kebetulan sampahnya banyak banget nih. Jadi kita buangin dulu ya sampahnya ya. Nih salah nih, harusnya belinya jangan berikut sampahnya, cuma ini lupa tadi. Nah, ini setelah sampahnya kita buang yang besar-besar, ini yang kecilnya masih ada di dalam. Nah, selanjutnya kita kasih cairan pengguna sekitarnya ini sekitar 4-6 tutup. Harusnya sih 4 tutup aja cukup. Ini karena banyak sampahnya di dalam, jadi kita kasih 6 tutup kali ya. Nah, ini kita kasih 4-6 tutup. Jangan salah ya teman-teman ya. Jadi biar jangkriknya ini kena semua sama siramannya. Ini pertama coba kita kasih 4 tutup dulu, tapi kayaknya kurang ya. Kita tambahin lagi 2 tutup. Tambahin lagi 2 tutup. Ini karena sampahnya banyak ini di dalam nih. Nah, jadi total ada 6 tutup ya, 6 tutup botol yang kita kasih ke jangkriknya. Nah, selanjutnya kita lihat nih, posisi jangkriknya udah banyak yang mulai oleng ya, mulai mati. Nah, kita ikat, kita biarkan selama 15 menit. Jadi kita ikat, biarkan cairan ini meresap ke dalam jangkrik, biar jangkriknya nanti jadi empuk ya. Oke, kita diamkan dulu selama 15 menit supaya cairannya meresap dan jangkriknya pada mati semua biar empuk. Oke, kita taruh dulu ya. Kita kembali lagi setelah 15 menit. Nah, oke teman-teman, ini setelah 15 menit jangkriknya sudah mulai mati dan udah mulai meresap nih kayaknya. Udah mulai meresap cairannya. Nah, selanjutnya kita kasih kuku bima 1 saset. Kita masukkan aja semua 1 saset kuku bimanya. Nah, 1 saset kita masukin semua. Setelah kuku bima 1 saset, kita masukkan Royco sapi juga 1 saset. Ya, antara setengah sampai 1 saset lah. Cuma di sini saya kasih 1 saset aja. Nah, berikutnya untuk menambah aroma, kita kasih Essence COD yang merah 1 tutup botol. COD merah 1 tutup botol. Ini takaran saya ya. Jadi kalau teman-teman punya essence sendiri ya silahkan. Cuma takarannya menyesuaikan aja dengan masing-masing kolam. Oke, COD merah 1 tutup botol. Berikutnya COD putih untuk nambah amis gurih. Ini kita kasih 30 tetes aja. Karena tadi amisnya sudah kita dapat dari Royco sapi ya.
Nah, ini biar lebih berminyak, ini kita kasih amisannya dari COD putih. Di sini saya kasih 30 tetes. Nah, setelah COD putih 30 tetes, kita kasih sodokannya. Nah, ini sodokannya kita kasih 15 tetes. Sodokannya opsional ya, boleh dikasih, boleh enggak. Cuma di sini saya cuma pengen coba kasih 15 tetes untuk sodokannya. Biar aromanya makin yahud. Biar makin mantap ya aromanya ya. 15 tetes sudah kita kasih. Selanjutnya kita tutup rapat sambil kita aduk-aduk. Nah, kita aduk-aduk aja seperti ini biar tercampur semua. Oh ya, kita bikin kurang lebih 1 jam sebelum main ya. Nah, ini kita lihat nih jangkriknya. Nah, ini jangkriknya udah mulai empuk nih. Dari cairan pengguna sekitarnya tadi udah mulai meresap. Dan bumbu-bumbu lain, esen juga sudah mulai meresap. Ini jangkriknya udah mulai empuk nih. Nah, selanjutnya kita ikat kurang lebih 1 jam sebelum main ya bikinnya ya, biar benar-benar meresap. Nah, setelah kita ikat, kita tunggu sekitar 1 jam biar semuanya bahan-bahan yang kita campurkan tadi meresap ke jangkrik, biar aromanya makin mantap. Oke, seperti apa nanti hasil mancing kita menggunakan jangkrik plus cairan pengguna sekitar dan kawan-kawannya. Saksikan videonya sampai habis. Nah, ini jangkriknya udah pada lemes, sampahnya banyak banget. Jadi kita kurangin sampahnya, lumayan banyak sampahnya. Aduh, mari. Udah ngetrik begitu. Peng laris. Penglaris. Makan, Bah. Bah. Makan. Makan. Oke. Wow. Kasar-kasar yang makan. Terus. Dua sampai 3 ekor. Oke, lempar. Panas ya?
cukup. Oke. Waduh. Wih. Jangkrik bos. Bengong liatin orang. Wow. Ngikut gitu kan. Dari tadi udah di mulut. Belum dibawa lari. Oh, makan. Belum dibawa lari udah di mulut kayak tadi. Gimana, Bah? Gimana tangannya, gimana tangannya? Anjay. Apa? Nah, ikan terakhir. Jangkriknya mantep, Dik. Jangkriknya mantap. Habis jangkriknya. Ikan terakhir. Oke, selesai. Selesai.